Ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi Double S Double E. Aduh. Oke, teman-teman, di video kali ini saya ditemani teman baru nih. Teman baru dari mana, Kang? Dari Purwokerto. Purwokerto. Iya, Purwokerto. Ngapak gitu ya, Kang ya? Ngapak epor. Ngapak orang epor, ngapak ya? orang kepenak kayak. Asik epor. Iya, iya. Oke. Namanya siapa, Kang? Nama saya jenengnya Fatur. Mas Fatur. Fatur, iya. Asal nanti mau? Asal Purwokerto. Purwokerto, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, iya. Bagian barat ya, Kang ya, ngapak ya, Kang ya. Iya. Kalau itu mana? Purwokerto sama Bumiayu dekat apa enggak, Kang? Dekat paling ya nggak sampai setengah jam kalau cepat. Ya, setengah jam. Iya. Tapi kalau Bumiayu itu sudah ngikuti mana itu? Bumiayu mana sih ya? Mungkin Jawa Barat ya. Masih- Ngikutnya biasanya ngikut mana? masih Jawa apa? Jawa, masih Jawa. Masih Jawa ya. Oke, oke. Mas Bumiayu. Fatur sekarang di Korea tinggalnya di mana, Kang? Di Korea tinggal di Sinbukmyeon, kota Pocheon, Gyeonggi-do. Sudah berapa tahun ini? Berapa tahun? Lama bertalah di pinggir. Masih hitungan bulan, masih 7 bulanan kayaknya. Iya. Penerbangan ke sini kan? Berarti baru disampaikan ini berarti. Belum ada setahun ini berarti. Iya, belum ada. Bulan berapa, Kang? Bulan September. Bulan September 2022. 2022. Berarti tahun kemarin ya, Kang ya. Iya. Sekarang bulan Bulan Mei. Mei. Bulan Mei tahun 2023. Masih baru. Masih baru. Jaket kuning ya, Kang ya. Jaket kuning kota. Tapi jenengan jaket kuningnya meresahkan apa enggak, Kang? Oh, masih kalem. Sekarang ya. Masih kalem. Iya. Sekarang kemarin itu kan jaket kuning katanya meresahkan ya, Kang ya. Iya. Sebetulnya jaket kuning itu nggak meresahkan sih, Kang. Biasa aja sih kalau menurutku sih. Dulu pas waktu itu kan saya juga tahun 2018 di sini kan masih, kalau dulu kan masih jaket biru, Kang. Oh iya, bisa ulang biru. Kalau jaket biru itu kan ya intinya sama persis sih, maksudnya yang baru datang dari Indonesia ke Korea itu kan kadang ada juga yang apa ya, kurang nyaman di pabrik, itu juga pasti ada. Iya, Dulu itu sama halnya jaket kuning yang sekarang itu gitu loh. Kalau menurutku sih jaket kuning sama jaket biru nggak ada bedanya sih, sama aja sih, seperti itu sih kalau menurutku. Kembali ke orangnya lah. Iya, Iya. intinya kembali ke orangnya. Dasar awalnya itu bagaimana? Kalau dasar awalnya itu orangnya kerjanya di apa, pekerjaan berat kayak di apa itu, yang bangun kali itu apa, Di bangunan. proyek. Nah, kerja di proyek, di bangunan itu kan kerjanya berat. Walaupun jaket kuning, tetap di sini pasti kuat seperti itu. Terus apa ya? Ada juga yang dulu itu kan, ada juga yang pengalaman di Indonesia kan, jadi ada yang pengalaman di Indonesia kan yang kurang kerjanya enak-enak, terus di sini mau enaknya nggak bisa. Nggak bisa milih. Dapatnya apa ini? Oh ya, ini aku mau tanya Mas Fatur Ya, ini. monggo. Dulu pas waktu belajarnya itu tahun berapa, Kang? Waktu belajar, saya mulai daftar, saya kan lewat LPK ya. Belajar di LPK itu masih ingat tanggal nggak ingat. Bulan berapa itu? Bulan Maret 2018. 2018. Nah, Iya. terus langsung ikut 2000. ujian atau gimana itu? Nggak ikut ujian, waktu itu ada pendaftaran ujian. Nggak lama setelah saya daftar itu
LPK jadi belum siap, nggak ikut ujian tahun 2018. Pendaftaran ujian itu bulan berapa kalau 2018 itu Kang? Setahu sampean dulu. Seingatnya April kayaknya ya. April. Iya. Oh iya. Berarti dari mendaftar Maret, daftar ke Maret ada Maret. pengumuman ujian. Nah, Jenengan langsung nggak ikut ya berarti? nggak ikut Karena tapi belum siap. Iya, belum siap, cuma menyelesaikan modul gitu. Iya. Berarti pas pada waktu itu pada waktu itu modulnya belum selesai ya gitu ya? Iya, ya masih modul dasar. Modul dasar belum sampai. Modulnya kan waktu itu ada 3 dasar, modul 1, modul 2 gitu. Ya masih dasar. Iya. Oh gitu ya. Terus ada ujian lagi tahun berapa itu sampai daftar? Ada, aku pas 2018 nggak ikut, 2019 masih di Semarang, kebetulan kerja di Semarang juga. Ya akhirnya nggak ikut ujian yang 2019. Iya. Nah setelah itu baru ikut yang 2020. 20 apa 21 ya? 20 iya. 20 ada. Baru Iya. ikut ujian. Itu berarti belajarnya dulu sampean gimana Kang? Belajar Susah atau gampang atau gimana itu? waktu pertama susah sampai demam. Sampai demam? Demam hangel, jadi mana ya? Terus? Jadi untuk pertama kan saya belajar sambil dicari sampingan jualan, akhirnya nggak fokus. Jualannya nggak jadi, nggak fokus, belajarnya ya nggak jadi. Lah waktu pas fokus ke belajar, jadi fokus belajar langsung paham. Awalnya Iya. Kalau awal belajar Ya. itu susah loh, gimana cara gini. belajar? Dulu itu kalau apa ya, kita belum terjun untuk belajar itu kalau di angan-angan itu emang susah Kang. Iya. Di angan-angan susah, tapi kalau udah dijalanin itu ya perlahan walaupun susah kan berjalan itu kan. Nah itu pasti apa ya, enak loh dijalanin. Nggak susah yang dipikiran kita dulu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oh berarti sampean daftar LPK 2018 Maret. Terus ada pengumuman ujian sekitar April kayaknya. 2018. Iya. Sampean nggak ikutin. Nggak ikut, Terus langsung apa? pergi Semarang. Belajar dulu kan Ya, sampai belajar selesai. sampai selesai. Sampai berapa bulan itu? Sekitar 3 bulan 6 bulan. Ya, sekitar gitu. Sekitar 3 bulanan belajar langsung kerja lagi gitu ya. Iya. Di sambil belajar sambil kerja. Iya. Nah, segala nunggu pengumuman ujian. Pengumuman ujian. Oke. Berarti kerjanya di Semarang gitu ya? Semarang. Oke. Dulu pas waktu ujian tahun berapa itu sampean? Aku ujian 2020. 2020. Iya, baru ikut ujian. Nah, 2020 ikut ujian. Di mana itu sampean, Kang? Aku di Jakarta. Ujiannya di Jakarta. Iya, di Jakarta dulu. Oke. Terus di Jakarta satu rombongan atau berapa itu dulu? Pas dulu kebetulan bertiga, jadi ada teman berangkat. Ada ya satu teman sesama Banyumas, yang satu dari Brebes. Oh iya. 3 orang. Alhamdulillah lulus semua itu. Iya. Oke. Lulus. Kok bertiga doang itu emang nggak bareng LPK gitu gimana? Jadi jadwal ujian itu acak ya. Jadi yang ujian nggak tahu tanggal berapa ujiannya. Jadi ada yang jadwal ujian nggak ada temennya, pas tanggal itu tanggal ujiannya nggak ada temennya. Pas kebetulan saya ada temennya 2.
Tapi lulus semua kan tadi sekarang. Alhamdulillah lulus. Sampai sekarang udah sampai Korea semua. Sudah sampai Korea semua. Udah sempat ketemu kan? Iya, kemarin sebelumnya sudah ketemu reuni. Alhamdulillah. Iya. Iya sih. Apa ya? Kalau di Korea sekarang tinggalnya di mana Kang? Temennya, Jangan kerjanya di mana sekarang? aku di Pocon. Pocon itu Gyeonggi-do ya berarti. Tiung gitu, daerah atas. Daerah atas. Iya, daerah terkenal dingin lah. Daerah dingin. Oh iya, ini saya mau tanya, ini pengalaman pertama ini kan di bulan berapa itu? Aku September. pas September. September. Itu kan mulai musim gugur ya. Musim gugur ya. Nah, perasaan dulu gimana Kang? Pas waktu ke Korea itu Nah, menghadapi musim dingin itu gimana Kang? waktu pertama sampai di Korea kan musim gugur. Itu pas lihat 16 derajat. Ah. Ya, 16 derajat sudah dingin banget tuh. Pakai jaket lapis 3 gitu loh. Iya. Padahal lihat orang sini cuma pakai kaos Iya. kayak gitu. Kok nggak dingin ya? Padahal kaget aku pertama kesini musim gugur. Padahal 16 derajat. Penyesuaiannya ya agak lama kalau saya sih. Iya sih, kalau lagi pertama kali itu kadang ya apa ya namanya, kaget itu pasti ada lah. Apalagi di Indonesia kan musimnya kan cuma 2 musim, musim panas sama musim hujan kan. Itu juga apa, suhunya juga nggak begitu di bawah 20 kan jarang di Indonesia kan. Oh iya. Paling kan di Indonesia kan 20, 23, 25 itu minimalnya sekitar di Indonesia itu. Kalau di Korea ini kan apa ya, di bawah 20 itu kalau yang barusan ke Korea itu pasti apa ya, ngerasanya itu Masih dingin. ngerasa dingin mas. Ah iya. Padahal orang sini ya biasa aman panas. Iya. Aman, Iya. Terus kan musim gugur ya, iya. langsung musim Dingin. dingin. Salju. Musim salju gimana Kang? Oh, awalan sebelum musim salju pengen banget lihat salju. Kayaknya indah, foto-foto. Is. Pas turun salju ya masih terasa indah gitu loh. Pas sudah 1 minggu nggak indah lagi, dingin banget kok. Iya. Emang gitu sih. Kalau di Korea itu kan kalau pas apa turunnya salju pertama iya. itu nggak dingin. Nggak dingin. Di apa ya? Kalau pertama aku dulu itu lihat salju itu kayak kapas itu loh. Iya. Netes di kulit. Loh, hilang. Iya hilang. Kayak ringan banget sih ya, beda sama es yang kerosok ya. Ringan. Iya, aku dulu ketawa-ketawa sendiri kan. Ngerasa kayak ini beneran apa bohongan ini. Ada es pada terbang gitu. Seperti itu. Pertama turun salju rasanya gimana? Senang, sedih atau gimana Kang? Senang banget. Baru pertama lihat salju turun, bagus banget pertama. Iya. Selanjutnya dingin. Selanjutnya dingin ya. Iya. Iya, emang seperti itu sih salju di sini. Emang seperti itu. Oh ya, pertama kali di Korea itu kan pastinya di tempat pabriknya itu kan Iya. sedikit orang Indonesia ya Kang ya. Iya, baru pas waktu saya di pabrik itu kan 2 orang, 1 penerbangan. Itu baru ada orang Indonesia yang masuk ke pabrik. Baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Baru pertama kali ngambil orang Indonesia Baru ke pertama pabrik. Emang pabriknya apa yang sampean? Pabrik sacul plastik. Sacul Kayak plastik. kotak makanan itu. Oh, iya. Iya, sacul plastik. Berarti baru pertama kali berarti. Pertama kali. Berapa orang dulu itu? Pas satu penerbangan sampean? 1 penerbangan, lupa itu banyak deh. Enggak, satu pabrik. Oh, 1 pabrik, 1 penerbangan 2 orang. Saya sama teman saya ada. Orang mana itu? Orang Subang. Orang Jawa Subang. Barat. Yayan bukan? Bukan. Iya. Tetangganya lah, Tetangga sama-sama ya. Subang. Sama-sama Subang. Ah iya. Baru pertama kali. Pertama kali ngadepi Sajang itu gimana?
gimana yang jadi pikiran Mas Fatur ini dulu, sajangnya galak atau gimana, atau ramah atau gimana pertama kali dijemput sampean? Pertama kali kalau saya yang terpenting salam lah, Ya. annyeonghaseyo gitu. Selanjutnya kalau pertama kali kan masih belum bisa bahasa Korea, nunggu ditanya baru jawab gitu. Nek Iya. kayak gitu. Iya. Jawabnya nih annyeonghaseyo. Nek kamsahamnida, seperti itu awalan. Sampai Iya. sekarang juga masih Oke. masih kurang lancar. Iya sih, kalau untuk jenengan ini kan masih beberapa bulan ya kalau menurutku ya. Iya. Kalau untuk menyesuaikan itu kan kadang membutuhkan waktu lama kan. Iya betul. Kan ada juga yang bertahun-tahun, bahkan hingga sampai satu periode lebih itu yang bahasa Koreanya kadang kurang juga ada sih. Tapi itu kan harus proses kan itu Iya kan. proses memang. Kalau jenengan itu kan masih tergolongnya masih baru, belum ada 1 tahun kan. Iya baru 7 bulan jalan. Iya. Sekarang umurnya berapa Kang? Sekarang tebak lu. Kira ya? Pira jajal 278. masih up. Saya 29. Beda dikit sama saya. 29 jalan. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mas. Siapa ini Mas Fatur? Motor. Iya, terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oh ya, Sharing-sharing. sharing-sharing pengalaman lah. Ini motivasi buat teman-teman ini yang bulan Juni ini yang mau ujian ini. Oh ada ujiannya. Nah, ada ujian. Itu bagaimana Kang untuk menghadapi ujian itu, belajarnya harus gimana? Terus seperti apa gitu? Belajarnya kalau mau motivasi belum bisa ya, cuma sharing pengalaman kita pengalaman kalau saya pribadi ada mempersiapkan waktu khusus buat belajar. Kalau saya habis maghrib sampai isya itu untuk mengerjakan soal-soal, terus habis subuh sama sebelum subuh itu untuk hafalan gitu. Jadi ada waktu yang dikhususkan untuk mengerjakan soal dan hafalan gitu. Berarti intinya waktunya dibagi gitu ya? Iya dibagi, jangan dicampur kalau saya. Berarti versinya Mas Fatur itu kalau habis maghrib sampai isya itu untuk soal mengerjakan soal. iya. Terus habis subuh sama sebelum subuh itu menghafal kosakata seperti itu ya. Wah nih, terima kasih nih, semoga memotivasi nih buat teman-teman yang sedang belajar ini, bagaimana belajarnya bagaimana. Ini ada Mas Fatur yang sudah di Korea, semoga dapat membantu teman-teman yang akan menjalankan tes bahasa Korea. Dan juga doa orang tua penting banget. Wah iya teman-teman, ini doa orang tua itu harus penting banget. Pokoknya di setiap video-video saya sebelumnya Kang, itu emang emang saran atau motivasi dari senior-senior yang sudah di sini itu kebanyakan rata-rata itu ada doa orang tua, itu wajib itu. Makanya buat teman-teman yang ujian itu harus memintalah doa kepada orang tua, apalagi yang yang walaupun kita kepada orang tua itu kurang begitu dekat, tetapi kita mencoba mendekatlah, belajar mendekatlah, seperti itu ya. Mungkin seperti itu motivasinya buat teman-teman semua. Semoga Mas Fatur semangat. Amin. Di Korea ya. Mendapatkan cita-citanya semuanya diwujudkan di Korea ini dan sukses di tanah air tercinta. Amin. Donga di nonga. Rencana mau buka usaha apa nanti di rumah Kan? Di rumah Sudah ada plan apa belum ini? Belum ada. Ya, yang penting kalau sebelum kita pulang ke Indonesia itu harus mempunyai plan lah, setidaknya bekal ilmu lah. Nanti
setidaknya kita punya strategi marketing atau strategi manajemen usaha gitu, seperti itu. Nanti kalau sudah kita punya seperti itu, kita kembangkan di rumah, insya Allah pasti sukses di tanah air tercinta. Oke, teman-teman semua yang sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like ya, dan bagikan kepada teman-teman semua yang akan menjalankan ujian di tahun ini atau di tahun depan. Semoga video ini bermanfaat. Salam hormat dari saya, Arisi Double S Double I. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.